5 roti dan 2 ikan. Kasih 5.000 orang, sisa 12 bakul ikan. Oke, udah. Lalu ketika Yesus ada di pinggir danau, setelah peristiwa Getsemani, Petrus loncat dari perahu, berenang ke tepinya. Yesus sedang membakar ikan. Ustadz kayak siap masuk Kristen, yang ikut Yesus Kristus. Betul sekali. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini, siang yang cerah, kita ada di Peta, Ustaz. Ya, daerahnya namanya Peta ya. Ya, daerah Peta di pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sedikit lagi kita akan tiba di Filipina. Ya. Mana di sana ada taman, namanya Taman Debat. Taman Debat ya. Debat Islam Kristen. Iya. Jadi di sana itu ada satu taman yang orang bebas bisa milih lawan. Kayak seperti Speaker Corner di London. Iya. Nah, jadi Central Park. ya, Indonesia perlu seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kayak nama baru ngomong sedikit tadi diaduin. Oh gitu. Dilaporkan ke polisi. Pemahaman debat serta dialog itu di Indonesia belum bisa diterima, terutama oleh saudara kita Kristen dan Katolik ya, mohon maaf ya. Tapi mereka belum tahu konsep dialog, belum mengerti konsep dialog. Sementara Muslimin sudah mengerti konsep dialog, sehingga kalau di luar negeri konsep itu jalan antara Muslim dengan agama lain, bahkan dengan ateis. Di Indonesia nggak bisa. Satu hal, kita ada di pantai dan kita akan menguak satu rahasia yang singkat tentang apakah Yesus seorang nelayan. Karena begini, Ustaz, banyak lukisan Yesus mengembala domba, 99 domba, tetapi dia sejatinya bukanlah, tidak pernah jadi penggembala. Menjadi penggembala. Tidak. Apakah Yesus nelayan? Yesus nelayan. Buktinya adalah satu tempat di tepi Danau Galilea, atau orang suka sebut juga Danau Tiberau, tapi itu sering juga disebut Laut Galilea atau The Sea of Galilee, karena danaunya itu terlalu luas sekali, dan orang mengambil ikan sampai sekarang tidak habis-habis. Begini, Yesus punya satu tempat khusus di tepi Danau Galilea, namanya itu Magdala Nunaya. Seperti Maria Magdalena. Mohon maaf ya. Nama kotanya itu kota di tepi Danau Galilea. Di kota itu kota kecil saja, tapi di situ ada tempat jadi nelayan yang turun, hasilnya itu diborong oleh orang-orang di situ, lalu disimpan atau diproduksi menjadi produksi ikan yang lain. Karena di sana ikannya itu ikan seperti kalau di kita ikan kembung kecil ya, ikan biring itu ikan apa? Ikan yang ada di danau lah. Ikan di danau. Nah itu kalau makan pun tidak habis, mau dijual tapi diolah dulu, misalnya diawetkan atau apa, itu di kota itu namanya Magdala Nunaya. Nun ikan. Jadi Magdala itu diambil dari kata menara. Jadi di situ ada menara, walaupun sekarang sudah tinggal reruntuhannya saja. Menara untuk jadi kalau orang dari danau perahu melihat, oh itu tepinya, di sana dikasih lampu seperti mercusuar. Nah jadi ke pinggir. Di situ tempat Yesus, dan Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil murid-muridnya di tepi danau. Dan Petrus nelayan, semua 12 murid itu, Matius pemungut cukai, lalu Simon orang Zelot, lalu siapa lagi, satu lagi itu yang Judas Iskariot itu ahli matematika, ahli keuangan, financial, dia akuntan, yang lainnya nelayan. Yesus tumbuh di keluarga nelayan karena dia bersaudara dengan Yakobus, Andreas dan Filipus, dan Petrus nelayan. Petrus punya rumah di situ besar, dan beliau punya perahu-perahu yang bukan hanya dipakai, perahu ikan, perahu nelayan, yang bukan hanya dipakai sendiri tapi juga disewakan. Demikian, Ustaz. Baik, salah satu bukti bahwa Yesus adalah seorang nelayan, lebih dekat dengan nelayan daripada dekat dengan domba. Lebih dekat dengan laut, Ustaz. Yesus itu
Lukas pasal 24 ayat 41-42. Nah, Yesus suka makan ikan iya, goreng. iya, Ikan goreng, ikan bakar, iya, kasih madu. iya, betul, Iya. betul. Jadi kehidupan dilihat dari makanan, sebetulnya begini ya. Di dalam perjalanan kehidupan Yesus, mari kita lihat Bible, tidak lepas dari ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kasih 5.000 orang, sisa 12 bakul ikan. Oke, udah. Lalu ketika Yesus ada di pinggir danau, setelah peristiwa Getsemani, Petrus loncat dari perahu, berenang ke tepinya. Yesus sedang membakar ikan. Yang ketiga, ikan. Yesus di Lukas 24, 41-42, ikan. Lalu Petrus mengambil uang 4 dinar dari mulut ikan untuk bayar pajak orang Romawi. Allah. Ditagih, tentara Romawi datang, bayar pajak. Tanya Rabunimu, gurumu, bayar pajak nggak dia? Petrus datang. Ya Rabuni, kita bayar pajak nggak? Gini, kita bayar pajak. Tapi kita kan nggak punya uang. Kita kan istilahnya orang yang berdakwah, berjalan. Kau ke tepi Danau Galilea, kau tangkap ikan di situ. Ikan pertama yang kau tangkap, buka mulutnya, di situ ada uang 4 dinar. Diambil uang itu, ada di mulut ikan. Ikannya dilepas lagi. Kehidupan ikan itu lekat dengan kehidupan Yesus, sampai-sampai lambang Kristen bukan salib. Mohon maaf, jangan marah. Tapi ikan. Iktus. ICHTUS. Yesus Kristus, huios theos soter. Kurang sedikit lagi tambah IV jadi Victus. Tapi kambing jadinya. Iktus itu lambangnya ikan. Tidak pernah salib jadi lambang Kristen. Mohon maaf. Salib itu adalah lambang kutuk. Lambang Yesus adalah iktus. Kalau Victus keberuntungan, Ustaz. Iya, victory, kasih kemenangan, tahu ya. Orang yang pemilik restoran Victusnya itu. Iya. Baik. Mari kita mulai gerakan untuk mendakwahkan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, untuk membuat gerakan dakwah, gerakan makan ikan. Gerakan Sehat. gemar makan ikan. Daripada makan babi. Iya, karena betul. Yesus tidak pernah satupun di Alkitab setebal itu yang mengajarkan makan babi, atau cerita satu ayat saja yang Yesus dalam hidupnya makan babi. Betul. Cari. Soheh. Ustadz kayak siap masuk Kristen. Kalau ada cerita Yesus makan babi. Maka dari itu, buat saudara kita Kristen dan Katolik, bagi yang masih suka makan babi, Anda sesungguhnya bukanlah pengikut Yesus Kristus. Betul sekali. Makan ikan. Barakallah. Terima kasih. Barakallah fikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sofia. Yes. Siap. Kita mau ikut panganan. Satu kali lagi.